warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ambalawi, Sobat Semansawi. Bertemu lagi dengan kami di channel YouTube SMA Negeri 1 Ambalawi. Kita bertemu di acara atau segmen yang baru tentu saja, di mana di rumah atau di segmen yang baru ini semua orang yang datang ke sini bisa bicara apa saja, ngobrol apa saja, mengeluarkan unek-unek apa saja, di mana lagi kalau bukan di katakan saja. Tentu saja pada hari ini kita tidak akan banyak panjang lebar menjelaskan tentang podcast katakan saja ini. Dan bersama saya tentu saja orang yang sangat penting bagi rumah kami di SMA 1 Negeri 1 Ambalawi, orang yang pemegang tanggung jawab tertinggi dan sekaligus orang yang akan membina kami semua di SMA Negeri 1 Ambalawi. Selamat datang Bos di SMA 1 Ambalawi. Selamat. Sudah tentu saja beliau ini sudah 3 bulan bersama kami di SMA Negeri 1 Ambalawi, dan kita langsung tanya saja ke beliau nanti ya, tanya apa saja sesuai dengan nama podcast kita, yaitu katakan saja. Bisa sampaikan sedikit Bos, katakan saja. Bisa, apapun itu kita di sini katakan saja. Iya, katakan saja. Ya, jadi nanti apapun yang Bos ingin katakan, katakan saja Bos. Katakan saja. Sampaikan semua unek-uneknya, sampaikan semua. Tentu yang bermutu. Tentunya yang bermutu. Karena kita ada di lingkungan pendidikan, tentunya mengutamakan hal-hal yang tentu saja aromanya tentang pendidikan dan pastinya bermutu bagi SMA Negeri 1 Ambalawi utama. Gimana kabarnya hari ini Bos? Alhamdulillah sehat. Bugar Bos? Bugar, selalu harus bugar. Setiap hari harus bugar ya Bos? Kalau Setiap hari ya? Nggak bisa nyampe ke sini. Nggak bisa sampai ke sini. Iya. Dari Ambalawi, dari Bima Kota Bima ke Ambalawi berapa menit Bos? Saya paling cepat 40 menit. 40 menit. 40 menit. Pertama kali Bos datang ke sini gimana Bos? Melihat perjalanannya, letak geografisnya, bawa mobil ya Bos ya? Bawa Bawa mobil gimana rasanya? Iya. Badan mungkin langsung pegal-pegal atau gimana Bos? Yang pertama, saya bayangin Ambalawi, SMA 1 Ambalawi itu di mana? Dalam pikiran saya, ini di mana sekolah? Karena datang dengan teman-teman, karena memperlihatkan medan, Iya. saya belum bawa sendiri, karena teman-teman menunjukkan medan. Belum tahu medan ya? Iya, belum tahu medan. Setelah di jalan, mana sekolahnya? Sebentar lagi, oh masih agak panjang, belum lagi ketemu lagi, dan seterusnya. Akhirnya nyampe ke sekolah ini. Kemudian sampai di depan, wah ini bagus nih sekolah, bagus. Masuk lagi ke dalam. Nah ini yang bikin saya penasaran Bos. Sudah sampai lihat sekolahnya dari luar. Iya. Nah ketika Bos masuk ke dalam, itu yang begitu Bos buka mata pertama kali lihat SMA 1 Ambalawi dari dalamnya, apa yang ada di benak Bos saat itu? Begitu nyampe, saya keliling. Saya ingin lihat dan apa nih namanya prospek ya, memprospek ini apa, bagaimana untuk kita lakukan sekolah ini. Jadi dengan melihat secara apa nih langsung. Wah sudah langsung visioner guys. Ya, langsung secara langsung saya harus bagaimana dan kondisinya ini seperti apa. Iya. Saya pertama keliling itu saya mengecek apa persoalannya di sekolah ini terjadi. Dari gambaran-gambaran yang terlihat itu sebenarnya menunjukkan persoalan kita apa sih di dalam Langsung ini. analisis. Langsung analisis. Apa yang terjadi, saya langsung pikiran saya langsung ke belakang. Mau ini? Belum ke Oh belakang. belum. Iya, ke belakang. Dengan saya melihat memviewkan seluruh keadaan ini, jadi saya langsung punya gambaran ke belakang ini yang terjadi di sini sebenarnya. Kondisi ini karena itu menunjukkan perilaku kita. Ya, kelas ini begini, oh lingkungan ini begini, persoalan ini. Ini karena tentu orangnya itu seperti ini. Nah itu yang langsung saya tangkap. Kemudian yang kedua, saya harus apakan ini? Kalau kondisinya begini, saya harus apakan? Karena sudah mulai tergambar permasalahannya, walaupun belum secara mendalam dalam detail gitu. Tapi dengan sekilas kita melihat yang ada, ini persoalan. Nah, akhirnya saya langsung mendapat beberapa catatan, kemudian saya harus apakan bagaimana sekolah ini, kemudian saya harus melakukan apa, dan seterusnya.
Nah itu sudah mulai tergambar. Ya. Tapi untuk sementara sekolah bagus, ini sekolah hebat. Pembacaan sementara ya. Jadi dari pembacaan itu dan yang langsung tertanam dalam otak saya itu menjadikan suatu semangat dan motivasi bagi saya. Oh ini, karena saya sudah 2 sekolah sebelumnya. Jadi kalau yang pertama sekali mungkin sebagai kepala itu masih blank, harus mengurus apa? Pertama kali menjadi kepala sekolah itu benar-benar blank gitu. Ini orangnya bagaimana, isinya di dalam itu, di sekolah ini isinya bagaimana, sistemnya diberlakukan bagaimana, persoalan bagaimana, kemudian bagaimana cara penanganan itu pertama itu masih meraba-raba ya. Itu ibaratnya ya kita berjalan di ruang yang gelap, kemudian tanpa ada cahayanya sedikit sekali, akhirnya kita meraba-raba, ini jangan sampai kesandung, jangan sampai jatuh, mungkin ada ular dan seterusnya gitu. Pertama kali di jalan itu. Tapi akhirnya mulailah bisa terbaca dan kemudian pindah di sekolah kedua, misalnya sekarang kalau ketiga saya pikir ya, udah ada jalan itu bisa diikuti. Itu mungkin yang membuat bos bisa menganalisis apa yang terjadi di sekolah ini pada awalnya. Ketika melihat keadaan, kemudian karena ini, karena ada pengalaman sebelumnya. Mungkin seperti yang bos sampaikan tadi di awal, mungkin kita berjalan di tempat yang tidak kita tahu sama sekali, di kegelapan lagi. Tapi sekarang mungkin meskipun gelap, tapi kita sudah pernah jalan di situ ya bos. Dan bukan saja sekedar jalan. Ibaratnya saya sudah punya lampu sendiri. Sudah terang. Sudah punya lampu sendiri. Kalau dulu kita nggak punya apa-apa. Nah sekarang saya paling tidak udah punya lampu minyak, mungkin atau udah punya senter. Saya belum punya lampu yang besar, terang banget. Saya udah punya senter, sehingga udah tahu jalan ini nggak akan kita tersesat, nggak akan kita terjatuh, mungkin ada sesuatu yang perlu dihindari, kita bisa hindari gitu. Nah, itu sekarang. Jadi udah punya cahaya untuk kita. Ya guys, ini kan 3 bulan yang lalu bos ya. Berarti sekarang sudah mau masuk bulan keempat. Tentu di benak bos di bulan ketiga, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sampai mau masuk bulan keempat, ini ada sesuatu yang ingin bos berikan untuk Ambalawi. Gimana bos? Ya. Ketika pertemuan pertama langsung saya nyampaikan go internasional. Kenapa? Itu bukan sekedar kita hanya sekedar mengucap go internasional, tapi ada parameter-parameter yang membuat kalimat itu bisa terucap, untuk bisa dicapai. Ada acuannya gitu. Nah, pertama melihat kondisi SMA 1 Ambalawi ini, pertama dari lingkungan. Dukungan lingkungan ini tidak terlalu berat dibandingkan sebelumnya. Lingkungan, kemudian tenaganya, kemudian siswanya. Nah, bacaan sementara itu tidak terlalu menguras waktu dan energi saya, sehingga apa yang kita melakukan itu bisa langsung masuk gitu, nggak perlu harus prepare dulu gitu. Apa salah satu faktornya karena segmen yang berbeda bos antara sekarang dengan sebelumnya? Jelas yang dulu itu kita harus menguras energi kita untuk menertibkan dulu. Kalau di sini sudah tertib, maka itu sebenarnya hal positif bagi SMA 1 Ambalawi untuk mau maju. Dia tidak terlalu kita menguras energi, cuman yang belum kita menatanya dengan baik, dengan penataan prestasi, penataan berkualitas. Itu hasilnya kualitas. Kita masih hanya melakukan sekedar begitu saja. Nah ini perlu ditingkatkan sehingga dengan pola yang bagus, penataan yang baik untuk menghasilkan hasil yang berkualitas. Itu yang dibutuhkan oleh kita semua. Karena kita belum terbiasa bekerja dengan yang yang tertib, yang tertata dengan baik, dengan disiplin. Nah ini yang masih jalan ya masih biasa saja. Ini yang perlu tetapi bisa dirangkul ya bos, bisa ditertibkan. Karena tadi lingkungan tadi tidak terlalu banyak kendala, beda dengan lingkungan sekolah sebelumnya.
person-person yang sebelumnya kita harus beresin itu dulu. Kalau di sini kan sudah beres secara perorangan dalam kerja, cuman mungkin belum diajak untuk bergerak cepat untuk menghasilkan yang sesuatu. Nah itu yang belum diajak. Nah ini yang kita ingin lakukan. Dari sini kira-kira mimpi besar bos kan tadi sudah di masing-masing personal, guru, siswa, mungkin juga lingkungan sosial bos sudah ada di benak-benak mereka itu keinginan untuk ke sana, tapi memang belum tergerakkan untuk ke sana. Nah, gerakan besar apa yang bos inginkan dari untuk SMA Satu Ambalawi? Yang dibutuhkan itu sebenarnya apapun itu adalah kebersamaan, kekompakan dan komitmen. Awalnya ini yang perlu gitu, membangun kebersamaan dan membangun komitmen. Ini yang perlu disamakan dulu. Nah sementara sebelumnya ini masih kita ada sama tapi belum bersama. Ini beda. Sama kita ada satu lingkungan sama-sama, tapi belum bersama. Belum bersama secara pikiran, belum bersama dalam satu visi, belum bersama dalam komitmen. Ini yang belum. Nah ini yang perlu diajak bersama. Ini ya agak sedikit kendala. Kenapa nih jadi kendala? Karena apa? Membiasakan yang belum kebiasaan. Nah, ini. Karena ibaratnya kita sudah nyaman dengan itu ya biasa-biasa aja. Ya akhirnya ketika kita untuk mau meningkatkan sedikit itu sama-sama. Nah ini agak yang ada yang masih nanti dulu. Ada pelan-pelan aja. Ini sudah bagus kok, nggak ada masalah ya kalau memang dilihat nggak ada masalah, tapi apa kita cukup puas dengan begini-begini saja? Tentu kita ini sesuatu yang besar. Jadi bos melihat di sini masih dengan zona nyaman, masih zona saja. Nah, itu yang belum ada extraordinary gitu yang ini yang pelan-pelan tapi kan bapak terasa juga mungkin yang sebenarnya itu saya mengajak ini dengan mengukur ini masih ada segini aja dulu. Mohon maaf bos, ini salah satunya teman-teman ya. Nih, katakan saja ini juga gebrakan besar ini. Gebrakan besar ini katakan saja. Jadi yang mengajak ini yang perlu intens dan rutin. Dan tapi ya kembali saya harus tetap fit, harus tetap sehat, harus tetap tetap fokus kemudian harus tetap berkepala dingin, berpikiran positif, terus agar tidak mengganggu jalannya itu sampai ke target yang dia inginkan. Nah, kalau itu sudah bagus, ya tinggal penyesuaian saja yang dibutuhkan dan waktu. Itu yang bos lihat di SMA. Makanya saya mengatur ritmenya untuk mengajak ini dengan cepat. Jadi kadang di satu waktu kita membutuhkan bersama-sama semuanya, tapi ya, bacaan kita masih belum bisa seluruhnya. Ya pasti per orang, per kelompok kita ajak udah bergerak, nanti akan menyatu, akan menuju ke satu titik tujuan kita semua. Jadi bukan hanya kerja cepat itu mengandalkan kecepatan, bukan hanya itu. Kalau saya mengutamakan hasil itu, ya nanti akan kita dapat percuma hasil yang besar, tapi dikerjakan oleh 1-2 orang. Buat apa prestasi besar, tapi bukan prestasi bersama. Kalau lagi bersama. Kebersamaan dia. Kita inginkan adalah apapun hasil itu adalah kita semua yang melakukan. Dan dinikmati bersama. Saya sebagai pimpinan sehebat apapun prestasi itu, tapi kalau kan 1-2 orang atau hanya kepala sendiri, saya nggak bisa menikmati hasil itu. Mungkin akan terulang lagi pada pribadi yang sama mungkin nanti bos ya. Iya. Hanya itu saja orang-orang itu lagi. Nah itu yang harus kita hilangkan, kita hapus dalam pikiran kita, sehingga apa? Kita membangun sistem itu, siapapun pimpinan nanti itu akan melaksanakan sistem ini, dan kita akan bekerja secara supaya semua bersama-sama tergerak bersama. Nah itu yang penting. Nah itu sebenarnya fungsinya organisasi ini, organisasi yang banyak orang. Makanya ketika saya masuk, saya mendata langsung sejak cepat. Ini guru berapa? Ini pegawai berapa? Kemudian PNS-nya berapa? Agennya berapa? Karena itu masing-masing punya persoalan. Yang itu yang harus saya tahu, dan harus fungsi saya itu
sebagai pimpinan membalanskan itu dan menstabilkan itu semua sehingga tidak akan mengganggu jalan bersama ini, tidak tumpang tindih. Nah, ini yang perlu dibuat pemahaman dengan teman-teman. Makanya ya saya menyesuaikan gerakan ini dengan kemampuan teman-teman yang mengikuti iramanya. Sejauh ini apa yang bos lihat dari gerakan dari teman-teman? Apakah sudah terlihat seirama atau memang masih belum seirama atau bagaimana, bos? Sejauh ini saya ya udah mau masuk ke jalan yang Jalur yang sama. Iya. Mulai Sedang menuju ke sana. sedang menuju ke sana. Tapi sebagian besar saya sudah masuk Iya. ke sana. Kemudian untuk mencapai target saya pikir udah 3 bulan ini dalam target saya sudah berapa yang sudah melampaui. Kalau di sekolah tertentu, sekolah lama mungkin banyak hal yang belum bisa dilakukan karena anak-anak butuh 6 bulan, butuh 1 tahun gitu. Dia 3 bulan sudah melakukan ada beberapa hal yang sudah kita lakukan dan itu tidak mungkin bisa dilakukan kalau tidak udah mulai seirama. Itu kuncinya Seirama. Iya. Balik lagi ke Iya. kebersamaan. Ukurannya di situ tidak mungkin. Seorang kepala baru itu nggak bisa langsung ujuk-ujuk jalan ini melakukan ini, nggak mungkin. Dia harus menjelaskan dulu. Tapi karena kita sudah mulai menjelaskan dalam waktu yang sekitar 3 bulan, kita sudah melakukan beberapa hal. Nah ini udah berarti sudah mulai masuk. Tinggal kita tingkatkan lagi untuk mengejar. Ya, misalnya apa sih melakukan ke depan gitu? Target apa yang mau dicapai? Ya tentu sekolah ini yang pertama harus dikenal orang, bukan dikenal sebagai sekolah pinggiran. Kalau terlalu nyaman karena sendiri di sini. Iya. Nah ini harus fungsi saya harus menghilangkan stigma sekolah pinggiran, sekolah sendiri. Kemudian akhirnya yang dipandang sebelah mata gitu. Nanti keterlibatan kita di lingkup pendidikan secara luas mungkin ITB atau BIMA kota kabupaten atau Pulau Sumbawa itu tidak dipandang sebelah mata lagi waktu sekolah pinggiran. Tapi kita tidak ikut berperan sejajar dengan sekolah-sekolah lain yang ada di kota atau yang sudah maju. Nah itu yang harus kita kejar. Makanya harus melakukan percepatan. Percepatan misalnya studi tiru yang kita lakukan. Iya. Studi tiru teman-teman. Salah satu gerakan atau gebrakan dari bos kami yaitu salah satunya adalah studi tiru, di mana kami bisa melihat bagaimana sekolah-sekolah yang lain yang berkembang tentu saja bos ya, yang banyak sekali yang harus kita tiru, yang kita bisa jadikan sebagai bekal untuk kita di sekolah lain untuk bisa maju hebat kalau sekolahnya. Nah kemudian ya keunggulan kita yang mungkin kita sendiri yang di sini tidak menyadari keunggulan itu adalah keunggulan. Yang pertama adalah karakter siswa kita itu sudah hampir sama dengan karakter sekolah maju, sekolah berprestasi. Ini karakter ini adalah keunggulan. Sesuatu yang lebih yang harus kita maksimalkan dibandingkan sekolah ingin maju tapi persoalan di karakter anak. Maka dia akan jauh untuk mencapai targetnya karena dia harus membereskan dulu ini karakter gitu. Misalnya disiplin belajarnya, tertib belajarnya, anak-anaknya patuh, taat, sopan, itu semua sudah kita punya. Dan ini ada di sekolah yang sudah berprestasi karakter ini. Nah, sehingga untuk menuju ke sana kita nggak perlu banyak waktu. Nah, tinggal kita menyempatkan waktu kita, menggunakan waktu kita ini agak sedikit lebih banyak karena mereka sudah berprestasi, sudah menggunakan waktu yang panjang. Kita ini mau berprestasi di waktu yang pendek, tapi kita nggak punya modal. Nah modal ini gerak kita semua bersama-sama, Bapak Ibu guru pegawai ini, pemberian dengan cara metode yang bagus, pendekatan pembelajaran yang baik, kemudian anak-anak nyaman, menyenangkan, dan itu akan mempercepat sampai sana. Karena kita sudah tidak punya problem yang diurus, gitu. Di karakter itu nggak ada masalah, sehingga cepat kita dibandingkan sekolah lain. Dia harus anak sudah diajar, disemangati, itu belum juga bangkit gitu. Anak diajak sama-sama masih banyak yang nggak mau. Nah, ini makan waktu yang banyak untuk membentuk ini. Nah, tapi kita sudah terbentuk. Artinya sebuah rumah yang sudah ada dasarnya, tinggal tembok, cor,
jendelanya Jendela. mana ya aman juga. Nah ini yang, nah kita akan sangat merugi kalau kita tidak maksimalkan kondisi ini bagi bapak ibu guru. Ya. Kalau kita masih sama aman saja bagi kita, tapi kita tidak melihat kondisi ini sudah, anak-anak ini sudah siap untuk diberikan, tidak diajak cepat sedikit, maka kita akan rugi. Jangan sampai nunggu anak-anak sudah rusak karakter ini, sudah bosan, sudah malas. Akan mulai dari awal lagi. Iya, akan itu memperpanjang lagi kita untuk menuju ke tujuan itu. Nah, karena itu kita semua harus sadar. Ini adalah peluang besar untuk kita bawa Ambalawi itu maju. Nah, itu. Ya guys, banyak 3 bulan ini, sedikit saya jelaskan. 3 bulan ini alhamdulillah beberapa program yang belum kami temukan sebelumnya, di era sebelumnya belum pernah kami jalankan, akhirnya ada seperti studi tiru, kemudian podcast katakan saja, dan beberapa program yang sudah Tapi ingat, bos kami jalankan. ketika saya baru masuk, kita bentuk tim pengembang sekolah. Tim pengembang sekolah Kita juga. berusaha untuk menyusun Iya. apa yang ingin kita. Jadi kami analisis dulu bagaimana problem sekolah. Dari problem itulah rencana apa gitu, rencana Iya. jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang untuk menjawab problem untuk itu. menjawab problem itu. Yang selama ini memang kami ya langsung menjalankan saja, langsung merencanakan rencana jangka panjang, jangka pendek, jangka Dan menengah. itu pun Tanpa orang analisis, tertentu. iya, Hanya tiba-tiba jadi. tiba-tiba jadi, Tapi sedang tiba-tiba kita jalan, diskusikan diskusi dulu. bersama, dan kita sehingga tahu apa sih persoalan sekolah ini, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah ini yang sebenarnya saya membawa ini sebagai apa, wawasan baru buat teman-teman, bahwa sekolah itu adalah milik kita semua, Ya. dan kita yang sendiri yang menata, yang menentukan gitu. Sehingga bukan hanya kepala sekolah, ini jangan sampai kepala sekolah yang susun, kepala Ya. sekolah yang melihat persoalannya, kemudian dia menyelesaikan, guru tiba-tiba dikasih tugas, ini ngapain, ini buat apa. Nah ini yang akhirnya kepala sekolah sendiri yang Sendiri yang repot ya. Dan balik lagi ke yang disampaikan bos tadi, Iya, bersama. Ya, itu menjadikan kita semua. Insya Allah sudah banyak sekali nih hal-hal yang disampaikan, dan wawasan-wawasan baru untuk SMA 1 Ambalawi tentunya. Baru 3 bulan guys, dan nanti insya Allah bulan ke-6, 1 tahun, 2 tahun mudah-mudahan beliau masih bersama kami di SMA 1 Ambalawi. Ya, saya dimanapun selama masih dibutuhkan, Ya. kemampuan saya akan berikan, walaupun tadi jarak sampai rumah itu 40 menit ya, dengan jalan yang berliku-liku ya, bos. berliku-liku Mungkin dengan resiko tinggi. Dengan risiko tinggi. Saya bayangkan setiap hari untuk datang, saya harus mengumpulkan energi yang banyak untuk datang. Ya. Kalau nggak punya energi akan bahaya. Ya. Karena perjalanan yang begitu berliku-liku, naik turun, liku-liku, kemudian jurang. Ini akan sangat bahaya. Ya. Kemudian pulang pun saya harus mengumpulkan energi yang besar lagi. Mana di saat pulang itu kondisi sedang kita sudah capek, Sudah banyak kerjaan, ya, lelah. kemudian posisi ngantuk, Jangan sampai tidak fokus. kemudian tidak ada energi, nggak fokus, bahaya. Makanya datang dan pulang energinya harus tetap sama. Berarti saya datang dan pulang Harus stabil. Energinya harus stabil ya, bos. Padahal udah di antara waktu itu sudah habis banyak, Iya. terutama dalam pikiran. Padahal sudah perjalanan saja sudah banyak. Udah mungkin banyak tersedot, tapi memang kita harus stabil. ya. Belum lagi di sininya, tugas di sininya, kemudian pulang lagi juga harus stabil. Pulang harus stabil. Catatannya datang lebih awal, pulang paling akhir. Pulang paling akhir. Tapi selamat ya bos ya, Iya, pastinya selamat. Ya guys, itu saja mungkin podcast kita perdana ini ya Welcome di channel SMA 1 Ambalawi. Welcoming di podcast. Sekali lagi bos, 1, 2, 3. Katakan Katakan saja. Terima kasih banyak bos Sama-sama. untuk waktu luangnya. Mudah-mudahan kami doakan bos tetap semangat, tetap energi, tetap Amin. fokus, stamina juga tetap bagus, dan mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, masih banyak tema-tema segar, tema-tema baru, tema-tema yang akan menyenangkan, yang akan tentu saja dibahas di mana lagi kalau bukan dikatakan saja. Bebas bicara, bebas ngomong, tapi seperti yang disampaikan tadi, bicara yang berbau pastinya. Saya Rizalur Rahman bersama dengan bos kami Pak Muhammad Badrun Eskom, pamit undur diri, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Sekali lagi bos, katakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.